welcome to Drama Life Indonesia. Survei mengatakan bahwa masih banyak nih yang nonton tapi nggak subscribe. Sekarang, yuk pencet tombol subscribe, iya tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya, karena lonceng Anda bahagia kami. Bagi para pencinta game, mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama Irfan 1140. Memiliki nama asli Andi Irfan atau lebih dikenal dengan sapaan Irfan, lahir di Balikpapan pada 4 November 1998. Sejak kecil dirinya sudah menyenangi dunia kreatif seperti menggambar, kaligrafi, dan videografi. Hingga ketika duduk di bangku kelas 6 SD, ia mengembangkan hobinya pada dunia kreatif dengan mencoba hal baru yaitu gambar animasi. Saat itu ia hanya menggunakan aplikasi sederhana seperti Microsoft Paint dan juga belajar editing video dengan menggunakan aplikasi Windows Movie Maker untuk membuat animasinya. Kecintaannya pada bidang ini juga ia banyak pelajari dari sang kakak yang juga menekuni dunia desain grafis. Di awal mempelajari bidang editing video, ia mulai dengan membuat konten video-video lucu atau zaman sekarang lebih dikenal dengan sebutan meme dari animasi Avatar The Legend of Aang. Tak sampai di situ, Irfan yang selalu haus akan belajar, terus mengembangkan skill editingnya, khususnya pada dunia animasi. Ketika SMP, ia belajar membuat animasi dengan aplikasi yang lebih canggih seperti Pivot Animator dan Adobe Flash. Sejak SMP pun, Irfan sendiri sudah sering melihat video di YouTube dan beberapa kali ingin mencoba upload video, namun belum paham cara menggunakannya. Dulu, YouTube dan konten creator belum se-hype seperti sekarang, serta video-video dan konten creator dari Indonesia masih sangat sedikit dan rata-rata didominasi oleh konten lip sync. Irfan banyak terinspirasi dan menonton video YouTuber Indonesia lama seperti YouTuber gaming Django 0410, Ewing HD, Pandov, Arkasel, Reza Arab, dan Eno Bening. Irfan akhirnya membuat channel YouTube pada tahun 2011 ketika dirinya masih SMP dan turut mengikuti tren lip sync kala itu dengan membuat video lip sync seru-seruan bersama teman-temannya dengan lagu Lazy Song dari Bruno Mars. Video inilah yang kemudian menjadi video pertama yang Irfan upload ke channel YouTube pertamanya yang ia beri nama Irfan Hike. Nama channel ini ia buat karena terinspirasi dari channel YouTube Ewing HD. Ia menganggap HD terdengar keren, makanya ia membuat nama serupa yaitu Hike yang ia anggap keren juga. Sementara Irfan adalah nama yang ia buat sendiri karena tak ingin menggunakan nama asli. Ia menganggap Irfan merupakan karakternya di YouTube. Di channel tersebut, Irfan juga beberapa kali mengupload video, namun belum terkonsep dengan baik. Kala itu ia pernah mengupload beberapa konten gaming juga seperti Lost Saga. Irfan semakin serius dengan passionnya pada dunia kreatif dengan masuk jurusan teknologi multimedia di SMK Airlangga, Balikpapan. Skillnya makin terasah, ia mulai mengenal editing dengan aplikasi After Effects dan mempelajari tutorialnya dari channel Tara Arts. Di masa ini, Irfan juga mulai bertekad untuk membuat channel YouTube dengan konten khusus gaming, seperti YouTuber yang menginspirasinya, yaitu Django 0410 dan Ewing HD. Hingga pada tahun 2014, Irfan pun membuat channel YouTube baru yang ia gunakan hingga sekarang bernama Irfan 1140. Angka 1140 ia ambil dari tanggal lahirnya yang dibalik. Angka 11 yang merupakan bulan kelahirannya dan 04 merupakan tanggal lahirnya. Di awal channel ini, Irfan memulai konten video gamingnya pada game horor. Dengan video pertamanya bermain game The Midnight Man yang ia upload pada 14 Januari 2014. Irfan kala itu mampu mengupload video-video di channelnya 2 hingga 3 kali dalam sebulan. Sebenarnya Irfan sangat berkeinginan bisa lebih aktif lagi dengan lebih sering mengupload video di channelnya. Namun, ia keterbatasan ruang untuk syuting secara bebas di rumahnya. Hal ini tak membuat Irfan menyerah. Ia seringkali mencuri-curi kesempatan dengan mencari rumah temannya yang kosong untuk dijadikan tempat syuting video gamingnya. Kala itu, Irfan bahkan tidak mengetahui kalau YouTube bisa menghasilkan uang. Ia berpikir untuk aktif di YouTube karena tujuannya hanya ingin mengembangkan skill videografi dan gaming yang ia senangi. Saat SMA, Irfan juga mulai mengenal game Minecraft.
Game ini membebaskan pemainnya untuk melakukan kostumisasi karakter, goals, sampai dunia di dalam game. Ada 3 mode dalam game Minecraft, yaitu Survival Mode, di mana pemain memiliki keterbatasan sumber daya, Hardcore Mode, yang jika pemain mati, harus mengulang kembali pembangunan desanya dari awal, dan yang paling tinggi adalah Creative Mode, di mana pemain bebas mendesain dunia game yang sedang dimainkan tanpa keterbatasan sumber daya. Kemudian ini menjadi konten gaming yang Erpan tekuni sejak video main game Minecraft pertamanya pada Juli 2014. Erpan memang menyenangi game dengan tema survival, serta lewat game Minecraft, ia merasa dapat berkreativitas dengan luas. Seiring berjalannya waktu, channel Erpan pun semakin berkembang. Ia mulai eksplor berbagai macam jenis game selain Minecraft. Video yang sering diunggahnya tak hanya mengenai gaming saja, ada juga game tutorial, tips and trick, unboxing, game review, hingga prank. Bahkan terkadang Erpan pun juga menampilkan karya animasinya sendiri. Ia juga menyadari penonton video-video YouTube-nya kini tak hanya remaja dan dewasa, namun juga anak-anak. Untuk itu ia berusaha untuk tidak berkata kasar pada setiap videonya, namun tetap menarik penontonnya dengan gaya bicaranya yang khas, lucu, dan santai. Erpan yang menyenangi dunia gaming tak lantas membuatnya lupa akan kewajibannya sebagai pelajar. Terbukti ketika tahun 2016, ia berhasil lulus dari SMK Airlangga Balikpapan dengan nilai tertinggi di jurusan Teknologi Multimedia yang total nilainya 45,75. Ketika lulus, Erpan sempat mengalami dilema, apakah akan melanjutkan kuliah, kerja, atau fokus pada YouTube yang dinilai belum pasti. Hingga pada akhirnya, ia memilih fokus ke YouTube dan menyatakan keseriusannya ini pada orang tua. Erpan akhirnya meminta dibuatkan kamar khusus untuk studio syuting konten YouTube-nya. Dengan keyakinannya, Erpan sangat berharap YouTube dapat menghasilkan baginya kelak. Bermodalkan uang secukupnya untuk membuat studio, serta peralatan syuting seadanya seperti laptop dan mikrofon yang menggunakan headset. Erpan akhirnya serius menekuni hobinya ini dan melakukan uji coba dalam waktu 3 bulan. Jika benar bisa menghasilkan, maka ia akan melanjutkan karirnya di YouTube. Hingga tahun 2017, Erpan sudah mendapatkan silver play button dari YouTube. Sejak mendapatkan silver play button dari YouTube, Erpan pun semakin gencar mengembangkan channel YouTube-nya. Hal itu pun dibuktikan dengan sejumlah video yang terus rutin diunggahnya, hingga jumlah subscribernya terus naik. Kini channel Erpan 1140 sudah memiliki 5 juta subscriber dan Erpan sudah menggugah sebanyak 982 video. Menurut noxinfluencer.com, channel YouTube Erpan 1140 menghasilkan 251 juta hingga 880 juta tiap bulannya. Sebagai YouTuber gaming, Erpan bisa mengelola channelnya dengan sangat baik. Dari Erpan kita belajar bahwa jangan pernah menyerah untuk selalu belajar mengembangkan hal baru yang kalian sukai. Terima kasih sudah menonton channel ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada artis atau tokoh yang ingin kalian tonton selanjutnya.